Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka tampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Sementara Petrus berkata-kata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-murid Yesus, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka. Ia menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun, sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, seringkali kata mulia ini kita gunakan, memuliakan Tuhan, kita akan dimuliakan, dan masih banyak kata padanan yang kita masukkan dengan kata mulia. Tapi kalau kita pikir-pikir, kita pun tidak cukup punya gambaran tentang bagaimana yang disebut mulia itu. Apakah kalau kita dalam kehidupan kita mulia itu ketika orang misalnya dipuji oleh banyak orang, itu orang menyebut mulia? Atau apakah karena dia tidak punya cacat celah lalu disebut mulia? Tapi selalu kata mulia ini kita agung-agungkan, kita ungkapkan untuk mengatakan kemuliaan Tuhan. Tapi gambaran yang pas soal kemuliaan kita sendiri belum punya. Kalau kita lihat dalam peristiwa hari ini, ketika Yesus menampakkan kemuliaannya, itu pun yang dijelaskan ketika menampakkan kemuliaannya, hanya ada 2 keterangan untuk mengatakan kemuliaan itu. Yesus berubah rupa, lalu kemudian jubahnya itu menjadi putih, berkilau, seperti terang. Jadi hanya ada 2 gambaran tentang kemuliaan. Itu pun sebenarnya belum cukup untuk kita mengerti apa maksudnya mulia. Apakah ketika nanti kita dimuliakan, lalu kemudian hanya demikian, berubah rupa, lalu kemudian pakaiannya berganti menjadi putih. Tapi saudara-saudariku yang terkasih, ketika kita melihat Injil ini dengan baik, ketika kita melihat satu-satu bagian dalam Injil ini, mungkin kemuliaan yang bisa kita tangkap sebagai orang-orang yang sederhana,
sebagai manusia biasa adalah kemuliaan yang dilihat oleh Petrus, yaitu kemuliaan Tuhan yang mendatangkan kebahagiaan bagi dirinya sendiri, bagi kehidupannya. Dalam arti ini, Petrus melihat Yesus dimuliakan di atas gunung karena mendatangkan sukacita, kebahagiaan dalam hidup. Maka ketika dia melihat kemuliaan Yesus itu, dia berkata, akan kudirikan di sini 3 kemah. Yang menariknya adalah Petrus mendirikan 3 kemah. 1 untuk Musa, 1 untuk Elia, dan 1 untuk Tuhan sendiri. Ketika orang sudah bahagia karena melihat Tuhan, dan itu melihat kemuliaan Tuhan, ternyata dia lupa pada diri. Padahal maksudnya dia ingin tetap dalam situasi itu. Petrus ini tetap ingin dalam situasi kebahagiaan itu, dalam situasi kemuliaan itu. Tapi rupanya ketika dia mengatakan itu, dia tidak tahu apa yang mau dikatakan. Sampai kemudian kalau dihitung-hitung, kalau dia mendirikan 3 kemah, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia, dan 1 untuk Tuhan sendiri. Tanpa melihat lagi dirinya, melupakan dirinya. Maka saudara-saudariku yang terkasih, mungkin salah satu kemuliaan yang bisa ditangkap oleh kita sebagai manusia adalah kemuliaan Tuhan itu adalah ketika kita mengalami perjumpaan yang sungguh dengan Dia, dan perjumpaan itu mendatangkan sukacita dan kegembiraan yang besar. Dan kemudian ketika orang semakin berjumpa dengan Tuhan, semakin berjumpa dengan Tuhan, dia tidak lagi mengingat dirinya. Sebaliknya, dia melupakan diri. Maka dalam peristiwa kemuliaan ini, mungkin ada kaitannya antara orang yang mencari kemuliaan dirinya, dan juga orang yang mencari kemuliaan Tuhan. Semakin orang berjumpa dengan Tuhan yang mulia, semakin dia juga melupakan dirinya. Amin.